Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, insyaallah ta'ala, fi hadhihi al-lailah, nuwasilu wa nasta'nifu qira'atana li hadzal kitab wa tadribana fil i'rab bi hadhihi al-qira'ah. Baik, فنستعد ونستمع جيدا ماذا سيقرأ القارئ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بكلماته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ من هذه الفقرة. Kita mulai di paragraf yang ini ya. Masih di muqaddimah insyaallah. Fahadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i rahimahullah wa sammaituhu bi qurratil aini bi muhimmatid din rajian minar rahman an yantafi'a bihi al azkiya'u wa an taqarra bihi aini ghadan bin nazri, atau ini juga bisa dibaca bin nazari. Lo-nya boleh sukun, boleh fathah. Bin nazri ila wajhihil karimi bukratan wa asyiyan. Fahadha, nah sebelum kita baca, mengingatkan kembali bahwa ada beberapa pola yang perlu kita hafalkan. Yaitu yang sebelumnya, huruf mim untuk mubtada, huruf kha untuk khobar, huruf fa untuk fa'il. Itu dasar dari tanda-tanda mengi'rab lafadz ya. Fahadha, fa ini harf di awal kalimat atau di awal jumlah, namanya fa isti'nafiyah. Dan biasanya orang Arab menggunakan fa itu sebagai imbuhan saja, tidak ada maksud tertentu. Fahadha, maka adapun ini hadza isim isyarah berada di awal kalimat. Karena dia isim berada di awal kalimat, maka posisinya dalam i'rab adalah sebagai mubtada. Sehingga kita kasih simbol mim sebagai tanda bahwa lafadz hadza adalah mubtada. Fahadza mukhtasarun. Maka adapun ini mukhtasarun ialah ringkasan.
Di mana ada mubtada pasti ada khobar. Dan biasanya khobar itu terletak langsung penyebutannya setelah mubtada. Itu prinsip dasar. Khobar itu biasanya disebutkan langsung setelah mubtada. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Fahadha maka adapun ini, kitab ini maksudnya, mukhtasarun ialah ringkasan. Ya, karena kita udah tahu maknanya, tapi kalau belum tahu maknanya mukhtasar bisa dicari di kamus ya. Fahadha mukhtasarun fil fiqhi ialah ringkasan di dalam fikih atau ilmu fikih. Lafaz fikih di sini al-fiqhi, haknya itu huruf terakhir berharokat kasroh karena didahului oleh ada fi di sini oleh huruf jar. Huruf jar itu tugasnya adalah memajrurkan isim setelahnya. Al-fiqhu isim. Tahu dari mana? Oh, ternyata ada al pada lafadznya. Sehingga lafadz al-fiqhu adalah isim. Isim yang disebutkan setelah huruf jar, maka menjadi majrur. Awalnya al-fiqhu. Karena didahului oleh fi, maka menjadi fil fiqhi. Ya, mudah ya insya Allah. Ala mazhabil imam asy-Syafi'i. Ala di atas mazhab, ini kita terjemahkan mazhab. Mazhab fikih itu maksudnya tata cara, metode yang sifatnya amaliyah tertentu. Ya, itu mazhab secara gampangnya. Sederhananya seperti itu. Mazhab yang kita ketahui hari ini ada 4 mazhab fikih. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan juga mazhab Maliki. Itu yang berkembang yang masih dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar itu, seperti aliran Syiah, mereka juga punya mazhab sendiri. Ada mazhab Syiah Zaidiyah, ada mazhab Syiah Ja'fariyah, bahkan yang paling ekstrim adalah mazhab Syiah Isna Asyariyah. Itu ekstrim sekali. Yang biasanya kalau musim Muharram, 10 Muharram itu mereka melakukan ritual-ritual Karbala. Itu ekstrim. Ala mazhabil imam asy-Syafi'i. Ala mazhabi di atas mazhab al-imami, mazhabnya imam. Nah, ini pola idhofah ya. Mazhab mudhaf. Al-imami mudhaf ilaih. Nanti dicek lagi materi tentang idhofah. Bahwa lafaz yang posisinya sebagai mudhaf ilaih itu selalu majrur. Karena al-imam, ini ya, al-imami, dia mudhaf ilaih, maka otomatis i'rabnya adalah majrur. Ala mazhabil imam asy-Syafi'i. Di atas mazhab Imam Syafi'i. Rahimahullah. Rahimah merahmati. Hu kepadanya asy-Syafi'i. Allahu siapa Allah. Rahimah itu fi'il. Tahu dari mana fi'il? Ya kalau kita awam banget ya kita cek di kamus. Kalau maknanya dia kata kerja berarti otomatis fi'il.
Tapi kalau bukan orang awam ya nggak perlu ngecek kamus ya. Dengan kita latihan terus, insya Allah sudah tidak awam lagi. Rahimah merahmati. Hu kepadanya Syafi'i. Domir hu ini adalah domir mutasil. Ini belum ada di materi nahwu sorof dasar. Domir mutasil itu domir yang bersambung dengan lafaz. Bisa isim, bisa apa namanya fiil, bisa harf. Jadi domir mutasil itu bisa bersambung dengan lafaz apapun. Rahimah merahmati hu kepadanya asy-Syafi'i Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, domir mutasil ini hukum dasarnya sama dengan domir yang kita pelajari. Isim domir yang kita ketahui. Domir itu kan kata ganti. Disebut domir dia mengganti penyebutan sesuatu. Atau lebih spesifik, suatu isim yang fungsinya mengganti penyebutan isim yang lain. Biasanya domir itu mengganti penyebutan isim yang paling dekat dengan lafaz domirnya itu sendiri. Karena domir hu ini disebutkan setelah lafaz asy-Syafi'i, ya ini ya. Sehingga mau tidak mau merujuk kepada penyebutan asy-Syafi'i. Maka otomatis lafaz kalimat rahimahullah domir hu itu merujuk kepada Imam Syafi'i. Sehingga kalimatnya kita bisa mengerti. Yang Allah rahmati itu siapa? Nah, begitu maksudnya. Rahimah merahmati hu kepadanya fulan. Kalau kita belum tahu kalau fulan itu Imam Syafi'i, karena penyebutannya diganti dengan domir. Rahimah merahmati hu kepadanya fulan. Allahu, siapa Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditelusuri ternyata domir hu merujuk dan mengganti penyebutan asy-Syafi'i. Maka kita tahu rahimah merahmati hu kepadanya Imam Syafi'i, Allahu, siapa Allah. Lafzul jalalah Allah ini sebagai fa'il. Karena di mana ada fi'il, harus dan wajib hukumnya ada fa'il. Di mana ada kata kerja, harus ada pelaku pekerjaan. Di mana ada peristiwa, pasti ada dalam di balik peristiwa itu. Nah, itu prinsip fi'il dan fa'il. Sehingga kalau bicara tentang falsafah bahasa, secara khusus bahasa Arab, itu sangat filosofi sekali. Semua bentuk kata kerja, perbuatan, peristiwa, fakta, realita, dan sebagainya, itu pasti ada pelakunya. Pasti ada yang berbuat. Nah, hal ini, meskipun peristiwa itu ditutup-tutupi, pasti ada dalam di balik peristiwa itu. Sehingga nanti di pembelajaran secara lanjutan di fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah, ada yang namanya fi'il mabni majhul. Kata kerja yang bentuknya dimajhulkan. Kata kerja negatif istilahnya. Itu tidak disebutkan fa'il pelakunya. Hanya ada naibul fa'il di sana, pengganti fa'il. Maka kadang peristiwa itu tidak disebutkan siapa tokoh pelakunya. Ada maksudnya. Itu ada pembelajaran di falsafah bahasa.
Kembali ke topik. Fahadha, maka adapun ini mukhtasarun ialah ringkasan fil fikhi dalam ilmu fikih ala madhabil imam Syafi'i di atas madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, rahimah merahmatihu kepadanya Imam Syafi'i, Allahu siapa Allah. Wasammaituhu. Nah ini kan sudah selesai kalimat baru dari fahada sampai rahimahullah. Itu sudah selesai kalimat sempurna. Maka lafaz setelahnya itu kalimat baru. Tahu dari mana Ustaz kok seperti itu? Ya, rasa-rasanya seperti itu. Tidak bisa disebutkan ciri-cirinya. Kita akan tahu kalau kalimat itu selesai dari awal sampai akhir dengan rasa, dirasakan. Dan merasakan seperti itu butuh tadrib, butuh latihan yang sering. Wasammaituhu. Sama yusammi itu maknanya memberi nama. Sama yusammi tasmiyah. Wasammaitu dan memberi nama siapa aku. Karena sama yusammi itu fi'il, maka ketika bersambung dengan tu, ini ada tu ya, itu domir. Namanya domir tak mutakallim. Domir tak kata ganti pertama. Wasammaitu aku menamai. Domir tak ini adalah fa'il. Wasammaitu dan menamai siapa aku hu kepadanya. Ini kan ada hu lagi. Ada domir lagi. Tinggal kita sesuaikan. Apakah domir hu ini kembali ke Imam Syafi'i sebelumnya atau kepada lafaz yang lain? Karena sifat dasar dari domir adalah menggantikan penyebutan. Nah, di sini ada banyak pilihan di lafaz-lafaz sebelumnya. Ada hadza, ada mukhtasarun, ada fikhi, ada mazhab, dan seterusnya. Kita coba satu persatu. Namanya identifikasi lafaz. Wasammaituhu dan aku menamainya. Nya ini kepada apa? Merujuk ke lafaz yang mana? Kalau kita kembalikan kepada lafaz Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sudah punya nama, nggak perlu dikasih nama lagi. Kalau kita kembalikan kepada Al-Fiqhi, ya kurang cocok sih. Aku menamai fikih. Benar, tapi kurang kurang pas. Akhirnya kembali ke Mukhtasarun. Kayaknya ini dia yang cocok. Itu dirasa-rasakan ya. Dirasa-rasakan. Sehingga cocok mungkin wasama itu dan menamai siapa aku hu kepada mukhtasar itu. Ya, kepada ringkasan itu. Oh, akhirnya aku menamai ringkasan ini. Jadi domirhu ini merujuk kepada mukhtasarun. Wasammaituhu ay sammaitu al-mukhtasar. Aku menamai, aku memberi nama kepada mukhtasar ini, ringkasan ini dengan apa namanya? Bi qurratil aini bi muhimmatiddin. Aku menamai mukhtasar ini qurratul ain bi muhimmatiddin. Jadi nama mukhtasarnya adalah qurratul ain bi muhimmatiddin. Nah, begitu ya. Artinya membaca bahasa Arab, teks Arab itu tidak tergesa-gesa, sehingga kita bisa merasakan feel rasa dari teks yang kita baca.
Karena demikian para ulama mengajarkan. Andaikan kalau kita membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca teks bahasa Arab biasa, tentu powernya lebih terasa dalam Al-Quran. Al-Quran itu lebih mudah daripada kitab para ulama. Al-Quran itu bahasanya lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien daripada kitab para ulama. Jadi kalau kita tidak mengamalkan atau membaca dengan cara yang pelan-pelan, ya sayang sekali akan banyak kehilangan banyak keindahan yang ada dalam bahasa Al-Quran. Wasammaituhu dan menamai aku kepadanya Al-Mukhtasar bi qurratil aini bi muhimmatiddin. Aku menamai kitab ini dengan sebutan Qurratul Ain bi muhimmatiddin. Rojian dengan harapan. Minar Rahman dari Allah yang Maha Rahman. An yantafi'a bihil azkiya. Kata mu'alif, aku berharap rojian ini sebagai hal. Dan kita belum belajar hal. Hal itu sifatnya isim, mansub, menjelaskan keadaan. Itu hal. Masuk dalam mansubat, bab-bab atau isim-isim yang masuk dalam kategori al-mansub. I'rabnya mansub. Rojian minar Rahman, berharap dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, an yantafi'a, agar, ini lafaz intafa'a yantafi'u, mengambil manfaat maknanya. Nanti kita cek di kamus artinya apa. Ternyata intafa'a yantafi'u, mengambil manfaat. An yantafi'a, agar bisa mengambil manfaat. Bihi. Nah, ini ada domir lagi, domir muttasil hi, bersambung dengan bi. Nah, kira-kira kembali kemana? Ya jelas, kembali ke Mukhtasar tadi ya. Sama itu kembali ke Mukhtasar, hunya, bihi juga sama. An yantafi'a, agar mengambil manfaat, bihi, dengannya Mukhtasar ringkasan, al-azkiya, siapa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir. Oke, sampai sini koma. Dari wasammaituhu sampai al-azkiya ini adalah kalimat baru yang berbeda dari kalimat sebelumnya. Nah, tentu pertanyaannya, dari wasammaituhu ini sampai al-azkiya, apa pola kalimatnya? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Nah, coba dijawab. Eh, wasam izin menjawab saya. Kayaknya Iya, tafadhol. kalau dari wasamma itu sampai al-azkiya, eh, jumlah ismiyah berarti ya, karena diawali oleh eh wasamma itu, iya jumlah, bentar. Sama itu jumlah fi'liyah, sama itu fi'il, Oke, mumtaz. jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, betul. Dapat 100. Betul banget. Wasammaituhu, kan tadi sudah kita baca dia fi'il, kalimat
yang diawali oleh fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Jadi panjang kan jumlahnya ini. Wasamaituhu bi qurratil aini bi muhimmatiddin rajian minar rahmani an yantafi'a bihil azbiya. Itu semua masuk dalam ruangan jumlah fi'liyah. Mumtaz. Fatahallahu alaik. Kita lanjut. Wa anta qarrabihi aini. Wawu. Wawu sama fa itu sering kali muncul. Dua-duanya adalah hars. Wawu ini namanya wawu atof. Wawu yang sifatnya menyambungkan lafaz atau kalimat. Sebelum penyebutan atof dan setelahnya. Artinya wawu ini kurang lebih maknanya kata sambung. Yang mana, ini catatan pentingnya, kalimat setelah wawu atof itu i'rabnya sama dengan kalimat sebelum atof. Jadi kalau sebelum wawu ini jumlah fi'liyah, maka kalimat setelah wawu atof adalah jumlah fi'liyah juga secara keseluruhan. Ya, bisa dipahami insya Allah. Itu tugas atof di situ. Dan huruf atof ada banyak. Di antaranya adalah wawu, fa, summa, dan lain-lain. Yang sering kita temukan dan sering banget kita temukan dalam kalimat itu ya wawu, fa, dan summa. Wa anta qarra. Dan agar, nah kita cari takorro ini apa maknanya. Oh ternyata kita cek dalam kamus takorro, kita ketik, loh kok gak muncul maknanya. Ya kita hapus taknya, tinggal korro. Oh ternyata muncul maknanya. Nah gitu metode ketika kita mencari mufradat di kamus. Kalau lafadznya kita tulis semua, ternyata belum ditemukan maknanya dalam kamus, buang huruf pertama. Takoro nggak ada dalam kamus misalkan. Ya kita hapus taknya, sehingga tinggal korro. Kita cari korro, ternyata ketemu maknanya. Ya kalau belum ketemu lagi maknanya, ya tinggal roknya doang, dan itu mustahil. Karena lafaz itu minimal, ini prinsip dasar ya, minimal tersusun dari dua. Ada yang tersusun dari satu huruf, tapi itu biasanya adalah harf, bukan isim, bukan fi'il. Wa anta korro. Dan agar menjadi penyejuk. Korro ya korru, itu maknanya menyejukkan. Wa anta korro, dan agar menjadi penyejuk. Bihi, dengannya mukhtasar, aini. Karena takorro ini adalah fi'il, maka harus ada fa'il. Fa'ilnya biasanya disebutkan setelahnya. Maka aini adalah fa'il dari takorro. Wa anta korro, dan agar menjadi penyejuk. Bihi, dengannya mukhtasar, aini, apa mataku. Godan, ini lafaz godan. Godan itu maknanya besok. Godan ini dhorof. Dan kita sudah belajar beberapa bentuk lafaz dhorof. Lebih tepatnya godan ini dhorof zaman.
kata keterangan waktu. Maknanya esok. Wa antaqarra bihi aini, dan agar menjadi penyejuk bihi dengannya al-muhtasor, aini apa mataku, dan esok, bin nazri dengan apa ini? Nah, kita cek dalam kamus an-nazru. Oh, ternyata an-nazru itu melihat maknanya. Bin nazri dengan melihat, memandang, ila kepada wajihihi, wajahnya, nyanya siapa? Kita cari kembali kemana domirhi ini? Apakah domirhi ini kembali ke muhtasor atau kembali ke lafaz apa? Kalau kita kembalikan ke muhtasor, kita sesuaikan cocok nggak maknanya? Bin nazri ila wajihil muhtasor, dengan melihat ke wajah ringkasan. Wajah ringkasan itu apa? Kalau nggak logis, nggak masuk pikiran, jangan dipaksakan. Cari maroji yang lain, cari lafaz yang lain. Kira-kira ada lafaz apa di sini? Ada rojian, ada rohman. Oh, mungkin ar-Rahman. Kita sesuaikan. Bin nazari dengan memandang, melihat ila wajahihi, ay wajahir Rahman, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, ternyata sesuai. Oh, berarti domirhi ini merujuk kepada Ar-Rahman. Gitu ya. Jadi, yang paling sulit dan paling susah dalam membaca teks bahasa Arab itu, bagaimana cara kita memahami tempat kembalinya domir. Kalau kita salah meletakkan domir dan tempat kembalinya, bisa salah paham. Kalau sudah salah paham, akan salah memaknai. Kalau sudah salah memaknai, salah semuanya sudah. Nah, ini kenapa apa yang dikatakan domir itu adalah inti daripada pemahaman kita dalam membaca. Kalau kita sampai salah paham menentukan di mana kembalinya domir, berarti perlu banyak belajar lagi. Bin nazri ila wajhihi, dengan memandang ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Al-Karimi yang Maha Al-Karim, dermawan, bukrotan wa asyiya. Bukrotan ini sama dengan ghadan. Dia dhorof. Asyian juga sama. Dhorof. Bukrotan wa asyian, keduanya adalah dhorof zaman, kata keterangan waktu. Bukrotan bermakna pagi. Wa asyian, asyiannya aja ya, wawunya nih wawu atof. Asyian itu maknanya sore atau petang. Orang Arab menyebut bukrotan wa asyian, itu menunjukkan makna sepanjang hari. Sehingga kita terjemahkan bukrotan wa asyiya, sepanjang hari, sepanjang waktu. Boleh juga kita terjemahkan pagi dan petang, nggak apa-apa. Itu terjemahan secara lafzi. Tapi alangkah indahnya kalau terjemahan itu bisa enak dipahami dan dirasakan. Bukrotan wa asyiya, sepanjang hari, sepanjang waktu. Sudah selesai satu paragraf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini cara kita belajar insya Allah. Kita baca teks, kemudian kita identifikasi satu persatu, baik makna kemudian posisi i'rabnya, lalu
kita bisa mengambil apa yang bisa kita pahami dari teks ini. Maka satu paragraf ini mu'allif berbicara tentang muqaddimah Mas ya, pendahuluan tentang kitabnya. Bahwa beliau menulis satu ringkasan fikih dalam madhab Imam Syafi'i yang dinamai Qurratul Ain bi Muhammadiddin dengan harapan agar bisa bermanfaat bagi umat Islam dan juga sebagai wasilah untuk bisa memandang bertemu Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu di surga kelak. Dan itu kebiasaan para ulama. Mereka rahimahumullah jami'an berkarya bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk bermanfaat dunia dan juga bermanfaat untuk akhirat. Tidak ada sisi egoisme pribadi. Itu yang perlu kita contoh dari para ulama. Berkarya secara tulis-menulis, juga berkarya secara mencetak generasi. Karena para ulama dahulu ada yang fokusnya di tulisan karya, ada yang fokusnya mencetak generasi. Kalau bahasa kerennya, para ulama dahulu itu ada yang sifatnya ta'liful kitab, ngarang kitab, berkarya dengan tulisan. Ada juga yang ta'lifur rijal, mencetak generasi. Rijal bukan artian khusus laki-laki, tidak. Tapi sebagai bentuk keumuman laki-laki dan perempuan. Nah, dua hal ini yang harus kita tiru. Karena itulah warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup untuk malam hari ini, insya Allah. Jikalau ada pertanyaan, kita diskusikan di grup. Barakallahu fiikum jami'an. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.